Pada pertengahan abad ke-20, dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah modern. Pembagian India Britania menjadi dua negara berdaulat, India dan Pakistan. Tapi di balik perayaan kemerdekaan itu, lahirlah sebuah luka panjang, sebuah konflik berdarah yang hingga kini belum juga menemukan akhir. Konflik India dan Pakistan. Tahun 1947 menjadi awal dari segalanya. Kolonialisme Inggris yang telah menguasai anak benua India selama lebih dari 2 abad akhirnya berakhir. Tapi pembagian wilayah berdasarkan agama India untuk mayoritas Hindu dan Pakistan untuk mayoritas Muslim membawa dampak yang luar biasa dahsyat. Jutaan orang mengungsi dan ratusan ribu nyawa melayang dalam gelombang kekerasan sektarian. Namun, bukan hanya luka kemanusiaan yang ditinggalkan. Ada satu wilayah yang langsung menjadi pusat sengketa dan pertumpahan darah, yaitu Kashmir. Kashmir, salah satu wilayah pegunungan yang strategis di utara, dipimpin oleh Maharaja Hari Singh, seorang Hindu yang memerintah wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Saat pemisahan terjadi, ia tidak segera memutuskan akan bergabung ke India atau Pakistan. Ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh milisi dan pasukan dari Pakistan yang mulai memasuki wilayah tersebut pada Oktober 1947. Maharaja akhirnya meminta bantuan militer dari India dan sebagai imbalannya ia menandatangani Instrument of Accession yang menyatakan Kashmir bergabung ke India. Konflik bersenjata pun pecah, inilah yang dikenal sebagai Perang India dan Pakistan Pertama atau Perang Kashmir Pertama. Pertempuran berlangsung selama hampir 2 tahun sebelum akhirnya PBB turun tangan dan menetapkan gencatan senjata pada tahun 1949. Hasilnya, Kashmir terbagi 2. Satu bagian dikuasai India, satu bagian dikuasai Pakistan. Namun tidak ada penyelesaian final, hanya jeda dalam konflik yang belum selesai. Ketegangan kembali memuncak pada tahun 1965. Pakistan yang merasa bahwa penduduk Muslim di Kashmir India ingin bergabung ke Pakistan, melancarkan operasi Gibraltar, infiltrasi pasukan ke wilayah Kashmir India dengan harapan memicu pemberontakan. Tapi perhitungan itu salah. India merespons dengan kekuatan penuh. Gencatan senjata difasilitasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perjanjian Tashkent ditandatangani pada Januari 1966. Namun lagi-lagi, akar persoalan Kashmir tidak tersentuh. Perang hanya berhenti di medan tempur, tapi terus membara di hati kedua bangsa. Tahun 1971 menjadi titik balik besar. Namun perang kali ini bukan dimulai dari Kashmir, melainkan dari sisi timur Pakistan, wilayah yang kini kita kenal sebagai Bangladesh. Pakistan saat itu terdiri dari 2 wilayah yang dipisahkan ribuan kilometer, Pakistan Barat, sekarang Pakistan, dan Pakistan Timur, kini Bangladesh. Ketidaksetaraan ekonomi, budaya, dan politik menyulut ketegangan. Pemilu yang dimenangkan oleh partai politik dari Pakistan Timur tidak diakui oleh pemerintah pusat di Pakistan Barat. Demonstrasi berubah menjadi pemberontakan. Dan ketika militer Pakistan melancarkan operasi Searchlight, membunuh ribuan warga sipil di Dhaka, jutaan pengungsi melarikan diri ke India. India yang kewalahan dengan arus pengungsi dan tekanan domestik, akhirnya memutuskan untuk campur tangan. Dalam waktu singkat,
pasukan India menyerbu Pakistan Timur. Dalam 13 hari, pasukan Pakistan menyerah. Dunia menyaksikan kelahiran Bangladesh sebagai negara merdeka. Bagi Pakistan, ini adalah luka yang dalam. Bagi India, ini adalah kemenangan strategis dan moral. Namun bagi hubungan kedua negara, ini adalah bara dendam yang terus menyala. 2 dekade setelah perang terakhir, konflik India-Pakistan kembali memanas kali ini di ketinggian Himalaya di kawasan Kargil. Pada musim semi 1999, militan dan tentara Pakistan secara diam-diam menyusup ke posisi-posisi strategis di wilayah yang dikuasai India. Tujuannya, menguasai dataran tinggi dan memutus jalur logistik India ke wilayah utara Kashmir. India merespon dengan serangan balik besar-besaran. Operasi Vijay pun dilancarkan. Pertempuran berlangsung sengit selama 2 bulan. Namun, ada satu faktor yang membuat dunia ketakutan. Baik India maupun Pakistan saat itu sudah menjadi negara bersenjata nuklir. Ancaman kehancuran total mengintai. Amerika Serikat dan komunitas internasional pun turun tangan untuk mencegah eskalasi. Pakistan akhirnya menarik pasukannya. Selain perang terbuka, hubungan India dan Pakistan juga dihantui oleh serangan-serangan teroris. Yang paling mencolok adalah serangan Mumbai 2008 yang menewaskan lebih dari 170 orang. India menuduh kelompok militan berbasis di Pakistan seperti Lashkar-e-Taiba sebagai dalangnya. Pakistan membantah, namun India tetap menuduh negara tetangganya tidak cukup tegas terhadap kelompok-kelompok militan yang beroperasi di wilayahnya. Serangan Pulwama tahun 2019 kembali memperburuk situasi. Sebuah bom bunuh diri menewaskan puluhan personel paramiliter India di Kashmir. Sebagai balasan, India meluncurkan serangan udara ke wilayah Pakistan, sebuah langkah yang sangat langka dan berisiko tinggi. Dunia kembali menahan napas. 2 negara bersenjata nuklir saling mengebom. Ancaman perang besar kembali menghantui. India melakukan uji coba senjata nuklir pertama pada tahun 1974. Pakistan menyusul pada tahun 1998. Sejak itu, setiap konfrontasi membawa risiko yang lebih besar, potensi perang nuklir yang bisa menghancurkan jutaan nyawa dalam hitungan menit. Kedua negara memiliki doktrin nuklir berbeda. India mengadopsi kebijakan no first use, tidak akan menyerang lebih dulu. Di sisi lain, Pakistan tidak menetapkan kebijakan semacam itu dan mengandalkan senjata nuklir sebagai penyeimbang terhadap keunggulan konvensional India. Bayangkan jika satu insiden kecil, serangan teroris, provokasi militer, atau kesalahan perhitungan memicu saling balas senjata nuklir. Dunia pun tahu, India dan Pakistan bukan hanya ancaman regional, tetapi juga risiko global. Sejak saat itu, wilayah tersebut dijaga ketat oleh militer dengan pembatasan informasi, pemadaman internet, dan pembungkaman suara-suara perlawanan. Kashmir telah menjadi simbol perlawanan, ketakutan, dan harapan semuanya sekaligus. Generasi muda tumbuh di tengah senapan dan curiga, sementara para pemimpin dunia hanya bisa menyerukan dialog dan perdamaian. Apakah akan ada akhir dari konflik ini? Jawabannya belum pasti. Kedua negara menghadapi tantangan besar, nasionalisme yang meningkat, ketimpangan ekonomi, politik identitas, dan krisis global seperti perubahan iklim dan keamanan pangan. Namun di antara semua itu ada harapan. Gerakan perdamaian akar rumput, kerjasama lintas budaya, dan seruan masyarakat sipil yang menginginkan masa depan tanpa perang.
Hubungan India dan Pakistan adalah cerita tentang luka yang diwariskan, tentang sejarah yang belum selesai, tapi juga tentang pilihan. Pilihan untuk terus menyimpan dendam atau membuka lembaran baru. Masa depan Asia Selatan dan mungkin dunia bergantung pada bagaimana dua negara ini memilih untuk melangkah. Apakah jalan menuju damai akan ditempuh? Atau perang kembali jadi takdir? Kita semua hanya bisa berharap dan terus mengingat bahwa perang tak pernah membawa kemenangan sejati.